Baik lagi di Generasi Mecin, masih dari All Day Hotel Kelapa Gading. Silahkan yang mau buka puasa di sini, masih ada minggu-minggu terakhir juga untuk buka puasa sama teman-teman, sama keluarga. Di All Day Hotel Kelapa Gading, 155.000 net makan sepuasnya. Langsung telepon ke sini ya. 021 2936 5000 atau klik www.allsdayhotels.com. Siap. Saya mau lanjut lagi nih nanya-nanya sama Pak Gita. Tadi skenario dari buka tutup segala macam, one way semuanya tadi udah sedikit dijelasin. Nah, kalau emergency exit itu akan seperti apa sih Pak kalau ada kecelakaan, buka jalurnya? Skenarionya nanti akan seperti apa Pak untuk monitor ini? Ini kan skenarionya kan kejadian luar biasa nih. Iya. Semua lajur penuh. Jadi kita menyiapkan pasukan khusus dengan sepeda motor. Oh, sepeda motor ya, dari Korlantas ya? Macam-macam, ada dari Korlantas, kemudian ada dari Pertamina. Kalau misalnya kehabisan bensin itu ada sepeda motor yang bawa bensin gitu kan. Terus kemudian dari Kementerian Kesehatan, jadi kalau misalnya ada kecelakaan atau ada hal-hal yang motor perlu, berarti udah standby. Dia menyiapkan motor. Jadi ada posko-posko yang emang si motor-motor ini standby. Dan jadi kita tentukan stasiun-stasiun mana yang mana nanti kalau misalnya kita ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan, paling lambat itu kita bisa mencapai tujuan itu 30 menit. Kalau jumlah beban maksimal tuh hitungannya gimana sih kalau dari motor dulu deh, motor hitungan orang dengan CC dengan barang bawaan itu ada hitung-hitungannya nggak sih maksimal kapasitasnya? Kalau secara spesifik sih nggak ada ya. Cuma kalau kita sebagai pengendara motor, secara peraturan perundang-undangan motor maksimal kan 2 orang. 2 orang, oke ya. Maksimum secara undang-undang motor tuh hanya boleh dikendarai maksimum 2 orang. Kalau kita mau boncengan sampai 3 itu berarti sudah tidak bisa. Secara peraturan tidak boleh. Kan kalau kita lihat kan sering banyak kita lihat ada bapak, ibu, anaknya 2, 3 sampai kita terus sama kardus sama koper, segala macam. Itu saya sih sangat tidak menyarankan ya Pak, karena dari segi keamanannya sangat berbahaya. Kedua dari kondisi si anak itu juga kasihan, jarak jauh. Jangan kan nggak usah jauh-jauh, Jakarta Bandung boncengin bawa anak deh. Ya, naik motor bisa 4 jam Pak kita Pak. Banyak kan pernah naik motor anak kecil diboncengin di situ. Dari keamanan dan kesehatan memang kurang ada. Kalau bisa sih emang kan beberapa waktu yang lalu juga Kementerian Perhubungan bisa koordinasi motor itu dikirim dengan kereta dan lain-lain ya. Jadi anaknya naik bus, keretanya dikirim, ntar di kampung halaman baru pakai motor itu lagi. Lebih aman kayak gitu ya. Oke, kalau dari mobil ada jumlah beban nggak sih? Biasanya kan kalau mudik tuh apalagi Sumatera ya, di atasnya tuh udah ada terpal yang diikat tuh udah tuh. Itu aman nggak sih sebenarnya Mas Duda? Iya, dari kita karena kita biasa dari Fortuner sering touring, kita selalu pakai tule namanya tuh, roof box. Oke, itu yang memang resmi official sambungannya kan? Iya. Oke. Dan yang paling pasti itu untuk keamanan barang tidak boleh sampai penuh di bagasi. Karena menghalangi pandangan spion tengah itu. Oke. Nah, jadi kalau bisa barangnya tidak boleh sampai penuh ke bagasi, tidak sampai overload dan akhirnya pandangan tidak jelas, dan yang pasti mobil juga semakin berat tarikannya. Begitu mobil berat tarikannya, begitu tanjakan, nah takutnya dikhawatirkan adalah mobil tidak kuat dan akhirnya mundur. Sering kejadian berapa? Karena mobil terlalu berat, akhirnya dia mundur, remnya tidak kuat menahan, jadi laka lantas gitu tadi. Kalau antisipasi pecah ban itu gimana sih Mas Duta? Sebetulnya kalau pecah ban itu tergantung tekanan angin dan kondisi bannya. Jadi kan ban itu ada umurnya, maksimum itu ban kalau tidak salah umurnya 4 tahun. Jadi kalau misalnya sudah lebih 4 tahun pasti sudah tidak akan bagus lagi. Dari karetnya itu pasti sudah mulai getas, dan ditambah lagi tekanan anginnya tidak mungkin tidak penuh atau kurang. Situasi aspal juga panas kalau siang itu kan, dan akhirnya bikin ban kena lubang jadi benjol dan akhirnya jadi pecah. Itu yang diantisipasi juga ya, tekanan ban ya. Oke, ini saya terakhir mau nanya ke Pak Agita dulu, kesiapan terakhirnya. Katanya juga ada beberapa tol yang memang digratiskan khusus Lebaran ini ya Pak? Atau memang masih gratis sih sebenarnya, gimana sih Pak? Masih gratis. Masih gratis? Ya, karena kemarin baru diresmikan, yaitu tol Probolinggo, ya, terus kemudian Pandaan Malang itu baru diresmikan, jadi masih gratis. Oke, jadi batasnya mana aja nih yang masih gratis dan udah yang bayar tuh sampai mana aja nih? Kalau yang bayar ya mulai dari Merak sampai Pasuruan. Sampai Pasuruan masih bayar? Ya, Pasuruan ke sana masih gratis. Pasuruan sampai Probolinggo masih gratis. Yang jalur Sumatera?
Yang dari Sumatera masih gratis sampai mana? Sampai terbangnya besar. Emang masih gratis Sumatera sampai sekarang. Nanti Lebaran pun gratis ya? Setelah Lebaran baru dikenakan biaya. Oke. Sebelum saya tutup, berarti dari Pak Agita ada sedikit saran dan masukan untuk para pemudik yang akan mudik tahun ini, melewati jalur tol khususnya, Pak. Apa yang mau disampaikan? Terima kasih, Mas. Ini Lebaran tahun ini sangat sangat spesial. Kenapa? Yang pertama, satu, tadi disampaikan tiket pesawat tinggi. Jadi kalau dari survei yang dilakukan oleh teman-teman perhubungan darat, itu kira-kira yang lewat bis, kendaraan pribadi dan juga sepeda motor itu adalah 65% dari pemudik. Sisanya baru ke kapal laut, kapal udara dan juga kereta api. Artinya volumenya begitu besar. Sedangkan kita tahu bahwa untuk mudik kita ada 5 hari nih di spread. Tapi begitu pulang kita cuma 3 hari. Nah, dan pemerintah sudah menetapkan mana cuti bersama. Jadi mungkin kami bisa menghimbau kalau bisa nih teman-teman swasta yang kebetulan pengusaha gitu kan bisa menyesuaikan. Jadi artinya jangan sampai memberikan libur ke karyawan itu pas itu. Jadi kalau bisa didorong, digeser gitu kan, supaya nanti jauh-jauh hari atau bahkan mepet-mepet mau Lebaran baru dia libur, sehingga waktu pulangnya dia bisa lebih panjang. Nah, kalau ini bisa dilakukan, maka kita bisa melayani dengan maksimal. Jadi nggak perlu sampai skenario 1, 2, 3 gitu. Jadi mungkin skenario 1 aja udah cukup. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah yang spesial lagi bahwa jalan tol khususnya Trans Jawa ini sudah mulai terkoneksi 100% ya operasional mulai dari Merak sampai Probolinggo Timur. Kemudian dari Gempol Pandaan sampai Singosari. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kita nggak perlu susah-susah seperti dulu masuk tol, tiba-tiba masuk jalan fungsional yang masih tanah, kemudian masuk tol lagi. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kita akan tergiur oleh emosi kita. Wah, karena enak, deket, udahlah saya paksain nyetir terus. Padahal nyetir ini paling bagus, setiap 4 jam harus berhenti istirahat. Karena kalau tidak, ya ngantuk dan sebagainya, itu kecelakaan bisa terjadi biasanya seperti itu. Nah, sehingga diharapkan para pemudik meskipun ini sudah terkoneksi dari Merak sampai Probolinggo, kami berharap kalau sudah 4 jam maksimal nyetir, minggirlah, istirahat dulu sampai fresh, kemudian dilanjutkan lagi. Jangan dipaksakan, karena kalau dipaksakan itu nanti akan membahayakan diri sendiri dan keluarga dan juga orang lain tentunya. Dan kemudian yang ketiga, karena kita jalan tol ini sudah membayarnya sudah nggak pakai cash lagi, jadi udah cashless. Jadi kami berharap benar-benar e-money-nya atau e-tolnya itu diisi maksimal. Ya, jadi sekarang BI sudah bisa mengakomodir bahwa e-money itu bisa diisi sampai 2 juta. Nah, tarif kita dari Merak sampai Probolinggo Timur itu sekitar 700 something. Jadi artinya bolak-balik masih 1,4. Jadi masih 2 juta itu masih cukup. Jangan sampai kehabisan di jalan. Meskipun kita juga menyiapkan gerai-gerai top up di TI. Jadi kita ada 50 gerai top up di TI, kemudian ada 60 di Anjungan Tunai Mandiri. Jadi ini bisa dilakukan juga, tapi lebih baik kalau saldonya cukup. Sama satu lagi Pak, ngetapnya kasihan yang tangannya pendek suka nggak nyampe ke situ. Oh, pakai seatbelt nggak nyampe. Untung suka ada ini ya, yang tidak official tongkat tol. Itu 25.000 ya di pinggir jalan ya. Baiklah, terima kasih Pak Agita, terima kasih Mas Duta, Mas Monang, terima kasih Mas Rio. Semoga mudik tahun ini juga menjadi menjadi pelajaran juga untuk kita semua mengantisipasi untuk lebih baik di tahun-tahun ke depannya ya Pak ya. Dan sebenarnya rada sialnya tahun mudik tahun ini rada dekat dengan tahun politik. Jadi takutnya semua apalagi netizen dibawa-bawa ke politik.
Kalau ini misalnya berhasil, tuh kan, bener kan? Kalau misalnya tiba-tiba, wah agak-agak padat, tuh kan, ini kan gini, udahlah. Ingat ya, sekali lagi, di balik kalian mudik dan bersenang-senang, ada orang-orang pusing seperti Pak Gita seperti lelah sekali menjelang Lebaran ini. Dan ada orang-orang yang bekerja standby 24 jam supaya kamu bisa pulang kampung halaman dan kembali lagi selamat sampai tempat tujuan. Kita ketemu lagi minggu depan. Generasi Mecin, saya Pandra Gemala pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.